Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Farsardan dengan NPM 231504104. Jadi di sini saya akan menyampaikan proyek akhir kecerdasan buatan yang saya kerjakan. Di sini pada bagian pertama itu saya menggunakan judul yang saya ambil itu merupakan penerapan algoritma Depth First Search atau DFS dalam kasus pencarian jarak terdekat Kota Bandar Lampung ke Jambi pada peta Sumatera. Teknik yang digunakan itu searching. Lalu algoritma yang dibahas di sini itu menggunakan in-for search algorithm, depth first search atau DFS. Jadi algoritma program ini berfungsi untuk mencari jarak terdekat antara kota Bandar Lampung dengan Jambi pada peta Sumatera. Algoritma DFS itu dapat digunakan untuk menjelajahi semua kemungkinan jalur dari Bandar Lampung ke Jambi. Dengan memulai dari node Bandar Lampung, DFS akan mengeksplorasi setiap tetangga yang terhubung, melanjutkan ke node berikutnya hingga mencapai Jambi atau tidak ada jalur yang tersisa untuk dieksplorasi. Jika jalur ke Jambi ditemukan, algoritma akan mengembalikan jalur tersebut, namun jika tidak ada jalur yang ditemukan, DFS akan melakukan backtrack untuk mencoba jalur lain. Di sini ada program yang saya gunakan. Jadi program DFS ini dia terdapat 5 parameter. Yang pertama itu ada graph, lalu ada start, ada goal, terus ada dua parameter opsional yaitu path dan visited yang nanti akan digunakan untuk melacak jalur yang sudah ditempuh dan node yang sudah dikunjungi. Jadi di sini nanti ketika di run, maka dia akan menghasilkan jalur dari Bandar Lampung ke Jambi, yaitu Bandar Lampung, Metro, dan Jambi. Jadi di sini tuh maksudnya program ini berhasil menemukan jalur dari Bandar Lampung ke Jambi menggunakan pendekatan DFS. Jalur pertama yang ditemukan itu melalui Metro, karena DFS itu menyelami graf secara mendalam, atau dengan kata lain, jalur tersebut itu terbentuk karena Bandar Lampung langsung terhubung ke Metro dan Metro langsung terhubung ke Jambi, sehingga program mengembalikan jalur tersebut sebagai hasil akhir. Jalur alternatif itu mungkin bisa melalui Pringsewu. Tapi di sini dia nggak meriksa dahulu. Jadi DFS itu langsung menghasilkan dia Bandar Lampung, Metro, dan Jambi. Selanjutnya ke bagian kedua. Bagian kedua itu saya mengambil judul penerapan algoritma KNN untuk klasifikasi aspirasi karir siswa berdasarkan nilai akademik. Teknik yang digunakan itu learning. Jadi algoritma yang dibahas ini juga merupakan supervised learning menggunakan KNN. Jadi KNN itu merupakan metode klasifikasi sederhana dalam supervised learning yang bekerja berdasarkan prinsip kesamaan jarak antar data. Dalam program ini, nih bagian kedua ini, dia KNN itu digunakan untuk memprediksi aspirasi karir seseorang siswa berdasarkan nilai-nilai akademik yang mereka miliki. Di sini terdapat dataset yang isinya itu data siswa seperti nama, gender, part-time job, keaktifan ekstrakurikuler, jam belajar mandiri mingguan, serta skor pada berbagai mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, bahasa Inggris, dan geografi. Target klasifikasi yang ingin diprediksi itu adalah kolom career aspiration, yaitu karir yang diimpikan oleh masing-masing siswa. Langkah-langkah algoritma itu dimulai dengan pembacaan dataset menggunakan pandas, kemudian data dibagi menjadi fitur X dan label Y, lalu fitur terdiri dari nilai akademik, sementara label merupakan jenis karir. Data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi trend, test, split. Nah, model KNN ini dibangun menggunakan uh, K-Neighbors Classifier dari library
scikit-learn, dan dilatih pada data latih. Oke, langsung aja ke programnya. Jadi program ini dia eh, apa si program ini dia langsung membaca eh, file file CSV dari student score ini, lalu eh, dia menggunakan pd.read CSV, dan nanti hasil pembacaannya disimpan dalam variabel data. Nah, ada fitur-fitur yang digunakan itu untuk klasifikasi diambil dari kolom-kolom nilai pelajaran, yaitu math score, history score, physics score, chemistry score, biologi score, English score, dan geography score. Nanti keseluruhan kolom ini dimasukkan ke dalam variabel X yang ini nih. Lalu yang nanti digunakan sebagai input, sebagai data input. Sementara itu ada kolom career aspiration, itu disimpan dalam variabel Y, yaitu digunakan nanti sebagai target atau label yang ingin diprediksi oleh model. Nah, lalu dataset itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih X-train dan Y-train, dan data uji X-test dan Y-test. Ini, ini. Nah, pada data uji X-test dan Y-test itu dia menggunakan fungsi train test split, dan parameter test size itu dia bernilai 0,2. Berarti 20% dari total data akan digunakan sebagai data uji, sedangkan sisanya 80% digunakan untuk pelatihan model. Parameter random stats itu bernilai 42, nanti digunakan untuk menjamin bahwa pembagian data selalu sama setiap kali program dijalankan, sehingga hasilnya konsisten. Oke, langsung saja kita ini run. Kita run. Nah, jadi di sini program itu dia lagi masih menghitung di sini. Sini programnya masih ini menghitung, masih running. Nah, di sini akurasi dari KKN itu dia apa ya? Sebesar 0,2125 atau 21%. Artinya itu dari seluruh data pengujian, 21% siswa memiliki aspirasi karir yang berhasil ditebak dengan benar oleh model program ini berdasarkan nilai-nilai akademik yang ada pada file CSV student ini, student score. Nah, proses ini dia bekerja dengan memetakan siswa baru ke dalam kelompok yang paling mirip dengan siswa lain yang sudah diketahui aspirasinya, kemudian mengambil mayoritas tabel dari tetangga terdekat tersebut sebagai hasil prediksi. Eh, Sekian penyampaian project saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.